Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 30 latihan soal sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia beserta dengan kunci jawabannya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha salah satunya terdapat sumber dari Cina dan terdapat kata Yepoti yang dikenal dengan kerajaan A. Sriwijaya, B. Tarumanegara, C. Kediri, D. Majapahit, atau E. Buleleng. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu Tarumanegara. Lanjut ke soal nomor 2. Teori arus balik yang dikemukakan oleh FDK Bos mengemukakan bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh A. Golongan kesatria, B. Golongan Brahmana, C. Golongan Waisya, D. Golongan Sudra, atau E. Bangsa Indonesia. Untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Bangsa Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori A. Brahmana, B. Kesatria, C. Waisya, D. Sudra, atau E. Paria. Untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Waisya. Lanjut ke soal nomor 4. Di bawah ini merupakan teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kecuali A. Teori kesatria, B. Teori Waisya, C. Teori Budak, D. Teori penjelajah, atau E. Teori arus balik. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Teori penjelajah. Lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang memberikan tidak meremehkan peran masyarakat Indonesia adalah A. Teori arus balik, B. Teori kesatria, C. Teori Brahmana, D. Teori Waisya, atau E. Teori Sudra. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Teori arus balik. Selanjutnya ke soal nomor 6. Inti salah satu teori menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia disebarkan oleh para pemilik kasta yang terpandang dengan ilmu pengetahuan yang lebih dalam daripada kasta lainnya. Teori ini adalah A. Kesatria, B. Teori Brahmana, C. Teori arus balik, D. Teori Waisya, atau E. Teori Sudra. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pusat-pusat kerajaan Hindu-Buddha menjadi kelemahan bagi teori Waisya. Apabila teori ini benar, maka seharusnya letak kerajaan Hindu-Buddha berada di pesisir pantai karena A. Pesisir pantai merupakan pusat penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, B. Pesisir pantai merupakan lokasi terdekat dengan sumber kehidupan, C. Pesisir pantai merupakan pusat perdagangan jalur laut, D. Pesisir pantai agama dan kebudayaan dapat menyebar dengan cepat, atau E. Di pesisir pantai agama dan kebudayaan dapat menyebar dengan lambat. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Pesisir pantai merupakan pusat perdagangan jalur laut. Kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu kelemahan teori kesatria adalah A. Tidak mungkin para kesatria menikah dengan putri para penguasa karena perbedaan kasta. B. Berdasarkan aspek budaya Indonesia Hindu terlihat masih kental unsur Indonesia. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila Indonesia di bawah pemerintahan para kesatria India. C. Menurut kepercayaan bahwa seorang kesatria pantang untuk menyeberangi laut. D. Adanya bukti yang menyebutkan secara langsung bahwa bukan kasta kesatria yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Tokoh yang menentang teori kesatria dengan anggapan jika memang para kesatria berhasil menaklukkan daerah jajahan, maka seharusnya ditemukan prasasti yang menunjukkan hal tersebut. Tokoh ini adalah A. Munch, B. FDK Bos, C. Burke, D. Van Leur, atau E. Van den Bosch. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kampung Keling merupakan salah satu kelebihan dari teori Waisya karena Kampung Keling merupakan A. perkampungan para pedagang India, B.
B. Perkampungan khusus para kesatria yang menikah dengan putri raja. C. Perkampungan para budak yang ikut dalam kapal dagang India. D. Perkampungan khusus para Brahmana untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Atau E. Perkampungan para pedagang Arab. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Perkampungan para pedagang India. Kita lanjut ke soal nomor 11. Kampung Keling yang menjadi salah satu kelebihan dari teori Waisa ini disanggah oleh salah satu tokoh yang beranggapan bahwa kedudukan Kampung Keling memiliki kedudukan yang sama dengan rakyat biasa di tempat itu. Tokoh ini adalah A. Van Leur, B. Burke, C. N.J. Krum, D. Muns, atau E. Mayumdar. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Teori kesatria merupakan teori yang menempatkan peran para kesatria dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pendukung teori ini adalah Burke dan A. F.D.K. Bose, B. Muns, C. N.J. Krum, D. Van Leur, atau E. Mayumdar. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu Muns. Lanjut kita soal nomor 13. Salah satu teori yang memberikan peranan penting terhadap golongan yang dalam abad pertengahan disebut dengan sarjana-sarjana agama. Teori ini adalah A. Teori Brahmana, B. Teori Kesatria, C. Teori Waisa, D. Teori arus balik, atau E. Teori Sudra. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu kelebihan teori Brahmana adalah bahwa para Brahmana diundang para penguasa lokal untuk melakukan upacara Vratyastoma. Upacara ini berguna untuk A. Menghindukan seseorang, B. Menetapkan raja baru, C. Menyambut kelahiran pangeran kerajaan, D. Upacara kematian, atau E. Upacara menyambut tamu kerajaan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Menghindukan seseorang. Lanjut ke soal nomor 15. Teori ini menduga banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha di India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia. Teori ini adalah A. Teori arus balik, B. Teori kesatria, C. Teori Brahmana, D. Teori Sudra, atau E. Teori Waisa. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Teori arus balik. Kita lanjut ke soal nomor 16. Berikut ini adalah teori yang dianggap paling benar menurut beberapa sumber adalah A. Teori yang memberikan peranan aktif kepada para sarjana agama, B. Teori yang memberikan peranan aktif kepada para waisa, C. Teori yang memberikan peranan aktif kepada para budak, D. Teori yang memberikan peranan aktif kepada para kesatria, atau E. Teori yang memberikan peranan aktif kepada para sudra. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Teori yang memberikan peranan aktif kepada para sarjana agama. Kita lanjut ke soal nomor 17. Teori yang tidak menempatkan bangsa India sebagai pemegang peranan aktif dalam proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori A. Brahmana, B. Waisa, C. Kesatria, D. Kolonisasi, atau E. Arus balik. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu teori arus balik. Kita lanjut ke soal nomor 18. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang India yang singgah ke wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan inti dari teori A. Brahmana, B. Waisa, C. Kesatria, D. Kolonisasi, atau E. Arus balik. Untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu Waisa. Kita lanjut ke soal nomor 19. Hipotesis kesatria diperkuat dengan cerita Panji yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memperlihatkan adanya proses penaklukan daerah-daerah Indonesia oleh para kesatria India. Pernyataan tersebut merupakan inti dari hipotesis yang dikembangkan oleh A. C.C. Burke, C. B. C. L. Muns, C. Mayumdar, D. N.J. Krum, atau E. Van Leur. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. C.C. Burke. Kita lanjut ke soal nomor 20. Kekuatan hipotesis Brahmana dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia terlihat dari A. Berkembangnya sistem kerajaan di Indonesia, B. Banyaknya bangunan candi yang memiliki seni arsitektur yang tinggi, C. Berkembangnya bahasa Sanskerta, D. Berkembangnya upacara-upacara keagamaan, atau E. Banyaknya prasasti yang menggunakan huruf Pallawa. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Banyaknya prasasti yang menggunakan huruf Pallawa. Kita lanjut ke soal nomor 21.
Teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos mengemukakan bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh A. Golongan kesatria, B. Golongan Brahmana, C. Golongan Waisya, D. Golongan Sudra, atau E. Bangsa Indonesia. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Bangsa Indonesia. Lanjut ke soal nomor 22. Salah satu bukti yang menunjukkan peran aktif bangsa Indonesia dalam proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia ialah A. Cerita Panji, B. Prasasti Nalanda, C. Candi Borobudur, D. Jaya Prasasti, atau E. Bahasa Sanskerta. Untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Prasasti Nalanda. Lanjut ke soal nomor 23. Ada beberapa teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Salah satu teori dikemukakan oleh Van Leur. Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum A. Sudra, B. Kesatria, C. Brahmana, D. Pedagang India, atau E. Pedagang Indonesia. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Brahmana. Lanjut ke soal nomor 24. Profesor Dr. Insinyur J.L. Munz berpendapat bahwa golongan prajurit membawa agama Hindu ke Indonesia karena A. Ingin menjadi pedagang yang ulung, B. Diperintah oleh para Brahmana, C. Kekacauan politik di India, D. Indonesia lebih subur, atau E. Sekedar berpetualang. Untuk soal nomor 24, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kekacauan politik di India. Lanjut ke soal nomor 25. Kelemahan teori kesatria adalah A. Golongan kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta, B. Golongan kesatria di India jumlahnya tidak banyak, C. Prajurit yang kalah perang tidak mempunyai kekuatan untuk menyingkir ke Indonesia, D. Golongan kesatria dilarang menyeberangi laut, atau E. Golongan kesatria tidak menguasai ajaran Hindu. Untuk soal nomor 25, opsi yang paling tepat adalah yang A. Golongan kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta. Lanjut ke soal nomor 26. Dari catatan sejarah tidak pernah ditemukan kerajaan yang didirikan oleh sekelompok bangsawan India. Hal ini melemahkan isi hipotesis A. Sudra, B. Waisya, C. Kesatria, D. Brahmana, atau E. Arus balik. Untuk soal nomor 26, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kesatria. Lanjut ke soal nomor 27. Perhatikan keterangan berikut ini. 1. Diawali oleh kekacauan politik di India. 2. Para bangsawan India lari ke Indonesia dan mendirikan kerajaan di Indonesia. 3. Selain membangun monarki, mereka mengembangkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. 4. Teori terkait hal ini disampaikan oleh J.L. Munz. Teori kedatangan agama Hindu-Buddha berdasarkan keterangan tersebut adalah A. Brahmana, B. Kesatria, C. Arus balik, D. Sudra, atau E. Waisya. Untuk soal nomor 27, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kesatria. Lanjut ke soal nomor 28. Hal berikut ini yang tidak terkait dengan teori arus balik adalah A. Pertama kali disampaikan oleh F.D.K. Bos, B. Agama Hindu-Buddha dibawa dan disebarkan oleh orang Indonesia, C. Di Indonesia telah terbentuk komunitas Sangha yang merupakan kaum terdidik pada masa itu, D. Kerajaan Sriwijaya mendirikan Universitas Hindu-Buddha di India, atau E. Terdapat komunitas pelajar dan pendeta Hindu-Buddha asal Indonesia yang belajar di India. Untuk soal nomor 28, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Pertama kali disampaikan oleh F.D.K. Bos. Lanjut ke soal nomor 29. Kelemahan teori Waisya tentang masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah A. Penganut agama Hindu di Indonesia tidak hanya berhubungan dengan India, B. Kaum pedagang India mencari keuntungan, C. Kaum pedagang dimusuhi oleh para penguasa lokal Indonesia, D. Kaum Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta, atau E. Hanya Brahmana yang berhak menyebarkan agama Hindu. Untuk soal nomor 29, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kaum Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta. Lanjut ke soal nomor 30. Menurut teori Brahmana, persebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh kaum Brahmana. Dasar teori ini karena kaum Brahmana A. Diundang oleh kepala suku untuk mengajarkan agama Hindu, B. Memerintahkan para kesatria untuk menduduki Indonesia, C. Turut berlayar untuk menjaga keselamatan para pedagang, D. Merupakan kasta tertinggi dalam agama Hindu, atau E. Merupakan perintis jalan ke Indonesia. Untuk soal nomor 30, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Diundang oleh kepala suku untuk mengajarkan agama Hindu. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya.
Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.